Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Menurut petunjuk Paman Kameswara, aku harus pergi ke suatu tempat. Dan mestinya, sekarang aku sudah berada dalam perjalanan itu. Sudah jauh pula dari tempat ini. Akan tetapi, apa yang Kiai lakukan? Mengusikku, sehingga aku terus membayangi Kiai. Dan ternyata benar, Kiai bermaksud buruk di tempat ini. Gila, demit. Seorang resiko misu, orang patut. Oh, jadi kau telah memata-mataiku, anak kecil? Iya. Dengan tidak tedeng aling-aling itu, aku akui Kiai. Maka aku tahu semuanya. Aku tahu. Apa pula yang kau lakukan dengan muridmu yang bernama Damar Taun, yang memiliki Raja Durga di tangan kirinya itu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-16 ini dengan judul Duka Luka Bumi Blambangan. Dalam seri ke-473 ini dengan para pemain Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Ali Panca sebagai Nyai Ken Ratus, Iwan Dahlan sebagai Mahesa Beranjangan, Ashari sebagai Panji Garit, Arya sebagai Resi Bawani, Dedi sebagai Bandar Maung, Herman sebagai Cantrik, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Pecinta Sandiwara Radio, penikmat musik tanah air, dan pelestari budaya luhur bangsa, di mana saja Anda berada. Bagi Anda pecinta Sandiwara Radio sejati, tentu tidak asing lagi dengan suara khas saya ini. Ya, saya Juni Mucus, pemeran tokoh Raki Sangapa dalam serial Sungging Prabangkara, tokoh Adipati Manduro Rejo dalam serial Wahyu Astabrata, tokoh
Ki Wanoro dalam serial Jagabada. Bukan itu saja. Dalam serial Misteri Nini Pelet dan Titisan Dewi Sambernyawa, Anda akan dapat temukan suara saya, luhur dan apik Hasana budaya, kiranya tidak layak untuk tidak dilestarikan. Indah dan lezatnya sederet kenangan tentunya akan teramat manis untuk dilupakan. Satria Collection siap hadir, sajikan solusi di mana saja. Kita dapat kembali segarkan indah dan manisnya berlaksa kenangan puluhan warsa silam. Di sini syarat tersuguh serangkum warna budaya, sederet musik kenangan tanah air yang pasti tidak pernah usang oleh pergeseran mode dan tantangan zaman. Yang lebih istimewa lagi, sejumlah serial sandiwara radio eksklusif tersaji di sini sebagai bentuk sarana hiburan bagi yang mengaku sebagai pengagum karya anak bangsa dan pecinta sandiwara radio sejati. Apa yang dilakukan Kameswara dengan mengunci diri di dalam bilik menumbuhkan rasa penasaran keluarga beranjangan. Akhirnya mereka mengerti. Setelah seharian, bahkan kemudian hari beranjak malam, tetapi Kameswara masih tetap mengunci diri. Kameswara pasti sedang melakukan sebuah tirakat yang disebut pati geni. Tetapi apa tujuan yang dilakukan Kameswara? Belum seorang pun yang tahu. Sedangkan sang wasi Bresima ternyata tidak berbicara soal itu. Sungguh sangat aneh sekali. Kakang Kameswara tidak bercerita sebelumnya bahwa Kakang akan melakukan pati geni. Bahkan sebelumnya Kakang Kameswara merencanakan akan segera meninggalkan Palwasambu. Rahastri, orang melakukan pati geni atau melakukan tirakat yang lain adalah untuk melambari adanya suatu permohonan kepada Hyang Batara Agung agar apa yang diinginkannya menjadi kenyataan. Demikian pula dengan apa yang saat ini tengah dilakukan oleh kakakmu. Cobalah sekarang kau pikirkan, apa kira-kira yang diinginkan kakakmu itu? Kameswara menyimpan masalah berat, dan adalah lumrah jika kemudian kakakmu melakukan tirakat pati geni, berpuasa dengan mengunci diri di dalam bilik untuk beberapa hari lamanya. Oh, Ibu benar. Benar bagaimana, Nduk? Kakang Kameswara tentu merasa amat prihatin dengan nasib anaknya yang tercemar kutukan aneh itu. Tercemar kutukan bagaimana? Lalu apa namanya kalau bukan tercemar oleh kutukan, Ibu? Kalau tidak, tentu para meswara akan menjadi bayi biasa. Takdir, Nduk. Dan takdir tidak memandang siapapun. Itulah, Ibu. Aku bermaksud mengatakan, Kakang Kameswara rupanya merasa sangat prihatin dengan apa yang dialami oleh anaknya itu. Dan ia melakukan pati geni untuk itu. Tetapi tetap saja aku merasa heran karena Kakang Kameswara melakukannya seperti tanpa direncanakan.
Barangkali itu karena petunjuk yang didapatnya dari tamunya itu, Nduk. Ia seorang wasi. Tentu luas wawasannya. Oh ya, Ibu hampir lupa siapa namanya ya? Wasi Bresima, Ibu. Iya, Wasi Bresima. Menurut ayahmu, orang itu sangat menguasai dan mumpuni dalam ilmu perbintangan. Dan meramal? Iya. Aku akan menemuinya. Hus, untuk apa? Aku ingin menanyakan kepada Sang Wasi. Nampaknya benar, Sang Wasi itu orang yang paling tahu di samping Kakang Kameswara tentang apa yang dilakukan dengan Pati Geni itu. Dan aku ingin mengetahui bagaimana masa depanku, Ibu. Hus, masa depan apa? Bukankah Sang Wasi itu mempunyai kemampuan meramal masa depan seseorang? Biarlah mereka berbincang di depan, Duk. Kau tidak perlu ikut melibatkan pembicaraan para lelaki. Ibu, mengapa Ibu masih mempunyai pendapat seperti itu? Jadilah kau seorang perempuan yang tidak kehilangan kodratmu. Kalau ayah juga berpendapat seperti itu, ayah tentu tidak akan menurunkan ilmu kanuragan pada Ibu. Rahastri Kandi kemudian melangkah ke pendopo setelah selesai membantu ibunya membenahi sisa makan malam. Tetapi Rahastri Kandi justru menjadi ragu ketika mendengar percakapan tamu itu dengan ayah serta suaminya nampak demikian akrab. Tiba-tiba saja Rahastri Kandi merasa tidak pantas untuk ikut menggabungkan diri. Mereka berbincang demikian akrab. Rasanya memang tidak pantas jika tiba-tiba aku menggabungkan diri dan menanyakan apa yang dilakukan Kakang Kameswara. Apa yang kau lakukan, Rastri? Kau, Kakang? Kau terkejut? Aku sedang memikirkan apa yang diperbuat Kakang Kameswara dengan puasa Pati Geninya itu. Kakang muncul begitu saja, bagaikan hantu. Rastri, kita pulang atau menginap di sini, ha? Pulang kemana, Kakang? Kau lupa kalau kita sudah punya rumah sendiri. Kakang, aku sering merasa aneh kalau mengucapkan kata pulang, karena ini juga rumahku. Dari kecil aku dibesarkan di sini. Menginap di sini? Iya. Baiklah. Tetapi sebaiknya aku pulang, Rastri. Rumah kita tidak ada yang menunggu. Kalau ada maling yang berani masuk, bagaimana? Tunggu, Kakang, aku ikut. Bagaimana kau ini sebenarnya, Rastri? Aku ikut pulang saja, Kakang. Aku sudah mengantuk.
Lagi pula, nanti aku dimarahi ibu membiarkan Kakang pulang sendirian. Aku tidak apa-apa. Tidak, Kakang. Tiba-tiba aku berkeinginan untuk pulang saja. Besok pagi kita kembali lagi. Barangkali Kakang Kameswara sudah wudar dari semadi yang dilakukannya. Aku akan membantu ibu untuk kesibukan di dapur. Suasana terasa tenang dan damai, manakala waktu terus beranjak ke arah pusat malam. Ketika kemudian terdengar suara kentongan yang dipukul dengan nada doromulu, Maisa beranjangan mempersilahkan kepada sang wasi Bresima untuk beristirahat di bilik yang telah disediakan. Bilik khusus yang disediakan untuk tamu yang berada di sudut pendopo, dipisahkan oleh sebuah longkangan dengan bangunan induk. Maisa beranjangan sendiri menyusul istrinya ke pemparingan. Rahastri menginap di sini, Nyai. Tidak, Kakang. Rahastri dan suaminya sudah pulang. Nampaknya mereka lebih sreg di rumah barunya itu. Sebenarnya aku lebih sreg jika untuk malam ini dan beberapa malam mendatang mereka menginap di sini saja. Kenapa? Aku mencemaskan sesuatu, Nyai. Oh, sesuatu apakah itu, Kakang? Aku merasa di luar sana ada semacam bahaya. Aku cemas jika bahaya itu sampai menyentuh mereka. Bahaya apa, Kakang? Ya, aku tidak bisa menyebut bahaya apakah itu. Akan tetapi yang jelas dan menjadi kenyataan sejak kedatangan Kameswara, berbagai persoalan telah muncul di Palwasambo. Aku cemas, Nyai. Jika demikian, Kakang bisa mengutus seseorang untuk menjemput mereka kembali. Biarlah. Mungkin aku saja yang terlalu berprasangka. Jangan begitu, Kakang. Jika firasat Kakang mengatakan adanya bahaya, panggil saja mereka. Suruh seorang cantrik untuk menjemput. Kau benar, Nyai. Baiklah. Aku akan menyuruh seorang cantrik untuk memanggil mereka. Sekedar untuk berjaga-jaga agar tidak terjadi apa-apa.
Maka demikianlah Maesa Beranjangan memerintahkan kepada seorang cantrik untuk memanggil Panji Garit dan istrinya. Kedatangan cantrik itu mengejutkan Rahastri Kandi yang baru saja lelap setelah sebelumnya kesulitan untuk tidur. Ada orang mengetuk pintu. Siapa ya? Baru saja aku mau tidur setelah sebelumnya kancilan. Sekarang ada orang yang mengganggu. Kakak, ada orang yang mengetuk pintu. Bangunlah, Kakak. Siapa? Aku, Nyai. Aku siapa? Cantrik. Aku disuruh ayahmu untuk menjemput Nyai. Ada sesuatu yang penting yang akan dibicarakan oleh Ki Beranjangan. Rahastri Kandi terkejut. Serentak rasa kantuk yang semula mengganduli kepalanya langsung lenyap entah kemana perginya. Rahastri Kandi kemudian menggoyang lengan suaminya lebih keras. Maka demikianlah dengan bertanya-tanya dalam hati, Rahastri Kandi dan suaminya bergegas kembali menuju ke Palwasambu untuk menemui ayahnya, Ki Mahisa Beranjangan. Ada apa, Ayah? Pasti ada sesuatu yang penting. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Ayah hanya menghendaki agar pada malam ini, hingga kakakmu Kamaswara selesai bersemedi, kalian berdua tidur di sini. Hanya itu, Ayah? Iya. Benarkah hanya demikian? Tidakkah Ayah menyembunyikan sesuatu? Ayah hanya merasa cemas. Di luar sana siapa tahu tengah bersembunyi bahaya. Ayah tidak ingin bahaya itu menimpa kalian. Maaf, Paman. Apakah sebenarnya memang ada bahaya yang sedang membayangi perguruan Palwasambu ini? Atau barangkali pembicaraan antara Ayah dan Paman Wasi Bresima menyimpulkan keadaan yang demikian, Ayah? Rasanya tidak mungkin Ayah sampai memanggil kami berdua jika benar-benar tidak ada bahaya. Sudahlah. Kalian berdua jangan banyak bertanya. Turuti saja apa perintah Ayah. Kalian berdua tidur di sini. Jika Ayah mencemaskan kami berdua, lalu bagaimana dengan Bibi Kensiwi dan Paman Panji Parasu di Pesanggaran? Apakah Ayah tidak juga mencemaskan mereka? Ayah berharap ini hanya sekedar firasat saja, dan semoga tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya lah, apa yang dicemaskan oleh Maesa Beranjangan menjadi kenyataan. Dari kegelapan malam, berlindung pada hitam warna gelap dari balik pepohonan, dua pasang mata sedang memperhatikan pendopo perguruan Palwasambu itu dengan seksama. Namun dari pancaran tatapan matanya, seolah memancar hawa kemarahan.
Bagaimana, Kiai? Bukankah benar apa yang aku katakan? Kau benar, Adi Resi. Aku mampu melihat dengan ketajaman mata hatiku. Pemuda itu berada di sana. Tetapi ada yang aneh. Ia hanya seorang pemuda. Jangan meremehkan, Kiai. Meski ia masih pemuda, akan tetapi dia memiliki kemampuan kanuragan yang sulit diukur. Kau terlampau memujinya, Adi Resi. Aku tidak memujinya, Kiai Bandarmaung. Akan tetapi aku mengatakan yang sebenarnya. Menggelikan sekali. Bagaimana Adi Resi bisa dikalahkan oleh seorang pemuda yang masih ingusan seperti itu? Apakah yang bisa dilakukan oleh seorang anak muda? Terserahlah, apapun penilaian Kiai. Tetapi Kiai nanti akan melihat dan menilai sendiri. Anjing, jeritan benceng. Adakah yang aneh pada keadaan ini? Atau aku hanya dililit oleh prasangka belaka? Rasanya ada sesuatu yang tidak wajar. Sesuatu apakah itu? Itulah yang aku tidak tahu. Akan tetapi tetap saja aku merasa ada sesuatu yang aneh. Sejenis sirupkah yang menjalar di udara yang dingin ini? Rasanya bukan. Kakang. Bagaimana, Rahasri? Kakang mendengar suara itu? Nah, itu lagi. Jeritan burung benceng. Itukah yang kau maksud, Rahasri? Benar, Kakang. Juga lolong anjing. Rupanya, apa yang digelisahkan ayah benar, Kakang. Burung benceng menjerit biasanya karena ia melihat sesuatu yang tidak wajar. Demikian juga dengan anjing. Jika melolong ngelangut seperti itu, menjadi sebuah tanda jika ia melihat sesuatu. Melihat demit. Hus! Suasana yang terlihat tenang dan damai, dan bahkan kemudian telah menghantarkan Nyai Maisa Beranjangan ke alam mimpi itu, ternyata justru membuat Maisa Beranjangan menjadi gerah. Maisa Beranjangan segera keluar lagi dari dalam biliknya, menuju ke halaman. Ditemuinya beberapa orang muridnya yang masih terjaga. Kalian tidak merasa ngantuk? Tidak, Guru. Guru justru keluar lagi. Udara di dalam ruangan terasa gerah. Apakah kau tidak merasakan itu? Gerah? Rasanya tidak. Aku merasakan udara justru sejuk, Guru. Bukankah demikian, Wito? Iya, udara sejuk. Jika demikian, perasaanku saja yang mungkin menipuku. Aku merasa sangat gerah, padahal sebenarnya tidak. Kalian tidak merasa ngantuk? Tidak, Guru. Baiklah. Berjagalah kalian semua dengan baik. Aku akan kembali ke pendopo saja. Siapa tahu di pendopo aku justru bisa tidur. Silakan, Guru. Rupanya Sang Wasi belum tidur. Belum, Adi Beranjangan. Aku sudah mencoba untuk memejamkan mata. Akan tetapi, bagaikan ada sesuatu yang mengganjal di pelupuk mata ini, yang menyebabkan aku tidak bisa tidur. Kalau begitu, mari kita berbicara di pendopo, Sang Wasi. Nampaknya memang ada sesuatu yang akan kita bicarakan.
Sang Wasi, bagaimana pendapat Sang Wasi dengan suasana malam ini? Juga dengan lengkingan burung bencai itu. Seolah di atas rumahku ini sedang berterbangan beberapa ekor burung bencai. Adi Beranjangan merasakan sesuatu yang tidak wajar. Ya, ini mungkin sekedar kegelisahan yang tidak beralasan, Sang Wasi. Tetapi memang benar. Aku merasa gelisah, seolah ada bahaya yang membayangi rumahku. Bagaimana pendapat Sang Wasi sendiri? Adi Beranjangan benar. Kita rupanya merasakan kegelisahan yang bersumber pada keadaan yang sama. Adi Beranjangan, apakah Adi merasakan sesuatu yang mengalir di udara ini? Oh, rupanya Sang Wasi merasakan apa yang aku rasakan. Benar, Sang Wasi? Udara yang mengalir ini seperti membawa sesuatu yang tidak wajar. Bagaikan isyarat sebuah sirup yang membuat mengantuk. Akan tetapi yang ini tidak. Benar. Aku juga merasakan demikian, Adi. Jika demikian, kesimpulannya adalah memang ada orang yang telah menyebarnya. Benar. Jika demikian, Sang Wasi, biarlah aku akan menemui anak dan menantuku, supaya mereka siap menghadapi keadaan apapun yang akan terjadi di sini. Silakan, Adi. Panji Garip, apa yang aku cemaskan ternyata benar. Rupanya memang ada orang yang bermaksud tidak baik dengan kita. Bersiaplah kalian berdua. Barangkali malam ini akan terjadi sesuatu. Sebenarnya, apakah ayah berhasil mengetahui sesuatu? Rastri Kandi, jika kau memperhatikan udara yang mengalir ini, kau akan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sekarang, pergilah kau ke bilik ibumu, bangunkan ibumu, dan jaga supaya tenang. Dan kau Panji Garip, ikut paman ke pendopo. Lebih baik siapkan pula senjata yang kau miliki. Baik, ayah. Terus bergerak lewat. Diam-diam ketegangan telah menjalar di rumah Ki Mahisa Beranjangan. Rahastri Kandi telah memegang senjata dan pakaiannya telah berubah menggunakan pakaian kanuragan yang memungkinkan dia mampu bergerak lebih leluasa. Sementara itu di pendopo perguruan, Mahisa Beranjangan dan Sang Wasi Bresima bersikap menunggu. Suasana yang penuh teka-teki. Benar, Adi. Keadaan ini penuh teka-teki. Kita masih belum mengetahui apa sebenarnya yang mereka kehendaki. Dan sesuatu yang mengalir di udara ini seperti sirup. Akan tetapi bukan sirup.
Jika sirep, akibatnya adalah jelas. Membuat wilayah yang menjadi sasaran ilmu itu akan dilanda kantuk yang tidak tertahankan dan kemudian kehilangan kesadaran. Akan tetapi yang ini rasanya sulit untuk ditebak apa tujuannya. Ya, memang aneh. Barangkali apa, Di? Apakah bukan Kameswara sebenarnya yang dijadikan sasaran? Adi benar. Ya, betapa bodohnya aku ini. Yang tidak segera mengetahui bahwa yang bisa kita rasakan mengalir di udara ini sekedar imbasan belaka. Sedangkan yang menjadi tujuan mereka yang sebenarnya adalah anak mas Kameswara. Jika demikian, apakah kira-kira yang telah dilakukan orang yang menyembunyikan diri itu terhadap Kameswara? Itu juga masih menjadi tanda tanya di Beranjangan. Apakah Kameswara perlu pudar dulu dari semadinya? Tidak di Beranjangan. Jangan lakukan itu. Sebaiknya anak emas Kameswara jangan diganggu. Maaf Bapak Wasi. Lalu apakah yang dilakukan Paman Kameswara itu? Sang Wasi Bresima termangu sejenak, bagai mempertimbangkan apakah pertanyaan itu perlu dijawab atau tidak. Namun ketika Sang Wasi bermaksud membuka mulut, tiba-tiba ketajaman mata hatinya merasakan getar-getar aneh yang mengalir di udara itu bergerak semakin tajam dan semakin meningkat. Bahkan kemudian panji garik yang semula belum mampu menangkap gejala aneh itu mulai dapat merasakannya. Dalam duduk bersila di pemusatan semadi, dengan tangan kiri mendekap dada dan tangan kanan menumpas di atasnya, namun telapak tangan kanan bersikap menyembah. Kameswara yang telah melakukan patik geni itu mulai gelisah, seperti ada sesuatu yang mengusiknya. Keadaan yang aneh ini mengalir semakin tajam, dan nampaknya memang Kameswara yang menjadi sasarannya. Benar, Adi Beranjangan. Lalu apakah kita akan membiarkan hal ini begitu saja, Sang Wasi? Ada baiknya kita pancing mereka keluar, agar kita tidak terlampau lama menunggu. Iya. Hai, kalian yang berada di kegelapan malam, keluarlah. Jika kalian mempunyai maksud sesuatu, mari kita bicarakan. Tetapi kalian jangan bersembunyi seperti itu, berperilaku seperti pencuri. Keluarlah.
ajar! Siapa yang telah dengan cara pengecut melemparkan pisau ini, ha? Ayo keluar! Keluarlah, Kisanak. Pisaumu hampir saja menggapai jantungku. Untung aku bisa menangkapnya. Jika tidak, tentu aku telah mati. Keluarlah, dan marilah kita berbicara. Perbuatan pengecut yang tidak tahu malu. Ayo keluar! Keluarlah kau! Jangan bersembunyi seperti itu. Dari arah kegelapan malam, akhirnya muncul dua sosok bayangan yang melangkah mendekati mereka. Disiram oleh cahaya oncor yang membakar minyak lemak dan minyak kelapa, Maesa Beranjangan mampu mengenali orang yang datang itu. Maesa Beranjangan merasakan dadanya berdesir. Rupanya kau, Sang Resi. Aku yang datang, Kisanak Maesa Beranjangan. Oh, apa keperluanmu datang lagi kemari, Sang Resi? Aku datang lagi bersama seorang kawanku ini. Suruh pemuda adikmu itu keluar. Kami tahu dia berada di dalam sana. Kalau dia tidak mau keluar, maka aku akan membakar rumah ini seperti yang pernah dia lakukan padaku. Sayang sekali, Sang Resi. Sebaiknya Sang Resi kembali saja. Karena Kameswara sedang melakukan sebuah semadi dan tidak bisa diusik. Sebaiknya kau tahu diri, Kisanak Maesa Beranjangan. Meskipun kau mencoba menghalangi, namun seharusnya kau telah mengetahui siapa yang sedang kau rintangi pada saat ini. Sang Resi, sebaiknya Sang Resi tidak berbuat apapun di halaman perguruanku ini. Oh. Enak sekali kau mengatakan hal itu, Kisanak Maesa Beranjangan. Kau pikir aku bisa menerima perlakuan adikmu itu terhadap muridmu Damar Taun? Kau sendiri akan rela jika murid-muridmu itu aku bunuh? Bolehkah aku ikut bicara, Sang Resi? Oh, siapa kau? Namaku Bresima. Aku berasal dari Panarukan. Bresima. Jadi kaukah seorang wasi yang terkenal dari pesisir utara Jawa itu? Terima kasih jika Sang Resi memujiku demikian. Aku benar. Bresima berasal dari pesisir utara Panarukan. Kenapa kau berada di sini, Wasi Bresima? Pemilik perguruan ini serta pemuda yang kau cari adalah sahabat-sahabatku. Itulah sebabnya saat ini aku tengah berada di sini. Dengan demikian, apakah kau akan melibatkan diri? Nah, apa yang kemudian akan terjadi di halaman perguruan Palwa Sambu itu? Dan bagaimana semedi yang sedang dilakukan oleh Kameswara? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.